Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Perjalanan kehidupan terkadang membawa kita terperosok dan jatuh ke dalam berbagai kesulitan hidup. Ujian-ujian ini pun terasa berat bagi kita, dada seolah-olah menjadi sesak. Bumi yang begitu luas terhampar, seakan-akan juga menjadi sempit. Apakah keadaan membuat kita tetap ridho dan bersabar, atau justru menyeret kita ke dalam kegelisahan dan keputusasaan? Nauzubillah. Jangan sampai. Nah pemirsa, sudah tahu ya cluenya ya. Hari ini insya Allah kita akan mengkaji tema yang sangat menarik, yakni ubah masalah menjadi berkah. Tafadhol. Iya, Masya Allah, Tabarakallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan sebanyak apapun masalah yang kita punya, seberat apapun ujian yang kita terima, mudah-mudahan Allah kuatkan hati dan tubuh kita untuk melewati setiap ujian yang Allah datangkan kepada kita. Amin. Bicara tentang ujian hidup, bicara tentang masalah hidup, sering Ahilman sampaikan Mbak Mila bahwa di antara ciri kehidupan dunia itu adalah tempatnya masalah, tempatnya ujian. Jadi kalau hidup nggak mau punya masalah, ya jangan hidup ya. Karena ciri orang hidup itu berarti Memang punya masalah. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran di surat Al-Muluk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian itu sebagai apa? Sebagai ujian. Jadi ujian itu dihadirkan sebagai tanda seseorang itu sedang mengarungi kehidupan. Nah pertanyaannya, apa yang Allah lihat dari ujian itu? Ternyata bukan seberapa banyak ujiannya, bukan seberapa besar ujiannya, tapi yang Allah lihat adalah ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik di antara kamu amalnya atau sikapnya dalam menghadapi ujian itu. Maka kalau ada orang yang ikut ujian, hasilnya tidak lulus, yang salah bukan soal, yang salah pasti adalah jawabannya. Betul? Kita yang mungkin nggak punya preparationnya ya. Mungkin sikap kita yang salah. Sama dalam hidup, kita dikasih masalah, yang salah bukan masalahnya, tapi cara kita menghadapi masalah. Bahkan kalau kata Ahilman, masalah itu singkatan, masa mengenal Allah. Betul. Karena disadari atau tidak, biasanya manusia itu punya kecenderungan kalau lagi dikasih masalah, bisa lebih dekat sama Allah, bisa lebih taat sama Allah. Berarti kita pahami masalah itu adalah cara Allah menyapa kita gitu. Cara Allah mengingatkan kita untuk kembali kepadanya. Mungkin selama ini kita jauh dari Allah. So poinnya, tidak ada masalah dengan masalah. Yang sering jadi masalah adalah cara kita, sikap kita menghadapi masalah. Maka nanti Mbak Mila ada 5 karakter manusia dalam menghadapi masalah. 5 orang. 5 karakter. Sorry. Kita nggak tahu masuk kategori yang mana. Mbak Mila, Ahilman, dan pemirsa boleh kita cek sama-sama. Yang pertama ada yang namanya, mohon maaf ya, orang bodoh. Sibuknya mengeluhkan masalah, mengeluhkan ujian. Kenapa orang yang mengeluh dengan ujian itu disebut orang bodoh? Karena dia nggak ngerti apa hikmah yang sedang Allah titipkan di balik ujian itu. Nanti kita jelaskan apa hikmahnya dan apa kabar bahagia dari Allah untuk kita yang sedang diuji. Yang kedua ada orang kecil, sibuknya membesarkan masalah. Ya, ada orang kerdil sibuknya membesarkan masalah. Masalah kecil karena dihadapi dengan sudut pandang yang kecil, ujungnya jadi besar. Ada yang ketiga, orang biasa, sibuknya membicarakan masalah. Setiap ketemu dia bawaannya curhat, bawaannya ngeluh. Nah ini orang biasa. Jadi biasa orang ngeluh itu biasa. Ada yang keempat, orang besar, sibuknya mengatasi masalah. Dia nggak tahu masalahnya apa, yang penting solusi aja. Jadi fokusnya pada solusi. Solusi, walaupun barangkali tidak semua masalah butuh solusi. Kadang membutuhkan hal yang lain dibanding solusi. Nah, ada yang kelima. Kita berharap ada di golongan yang kelima ini. Siapa yang kelima ini? Ada orang beriman, sibuknya
naik derajat dengan masalah. Masya Allah. Jadi ketika diuji, ketika diberikan masalah, itu menjadi jalan bagi dirinya meningkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita evaluasi, kita masuk kategori yang mana tuh? Jangan-jangan malah mungkin di dua yang awal ya. Iya. Bisa jadi kita menjadi orang yang kerdil atau orang yang bodoh yang masih mungkin sibuk. Ini kenapa sih gitu? Seolah-olah bertanya, kenapa sih Allah tuh nggak sayang ya sama saya gitu. Padahal hakikatnya sebenarnya masalah itu adalah itu tadi ya, tanda sayang. Iya. Oke, tanda sayang kalau kitanya paham. Iya, makanya nanti ada 5 kabar bahagia. 5 kabar bahagia dari Allah untukmu yang sedang diuji. Jadi kalau ada pemirsa CNN Indonesia yang lagi diuji, Bamila, AA juga barangkali yang lagi diuji, tolong ingat-ingat 5 kabar bahagia ini yang Allah hadirkan kepada kita. Kenapa saya menyebutnya ujian itu kabar bahagia? Karena Allah yang menyampaikan seperti itu. Sebagaimana disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 155, 156. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Perhatikan. Dan kami akan menimpakan kepada kamu sekalian dengan ketakutan dan kelaparan dan kekurangan harta dan kegoncangan jiwa dan buah-buahan sebagai apa? Wa basyir, sebagai kabar gembira. Bagi siapa? As-sabirin, bagi orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Lanjutkan ayatnya. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu orang yang ketika diberi musibah, dia hanya mengatakan, semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Maka tadi betul kata Bamila, kita mendapatkan kabar gembira ketika diuji apabila kita sabar. Dan sekarang kabar gembiranya apa? Ada 5 kabar gembira, ada 5 kabar bahagia yang Allah sedang siapkan bagi kita yang sedang diuji. Yang pertama, orang yang sedang diberi ujian itu adalah orang yang diakui sebagai orang beriman. Disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Artinya, apakah kamu mengira sudah beriman sedangkan Allah belum berikan ujian dalam kehidupan kamu sekalian? Maka ada pertanyaan, siapakah orang yang paling beriman itu adalah orang yang paling besar ujiannya? Dan siapa orang yang paling ujian besar itu? Para rasul, para nabi, para sahabat, para tabi'in, para orang soleh, dan orang-orang setelah itu. Jadi Nabi Muhammad itu ujiannya banyak. Dengan ujian yang banyak, hina atau mulia? Mulia. Berarti tidak ada satu orang beriman pun yang diakui sebagai orang beriman kecuali dia lulus dengan ujian itu. Jadi sebenarnya kita tuh wajib gelisah sebenarnya kalau justru kok kayaknya hidupnya tenang-tenang aja, gitu nggak sih? Iya. Karena itu jadi ya kan. Malah kalau kata guru saya, kalau hidupmu nggak disapa dengan ujian, jangan-jangan Allah sedang memalingkan cintanya kepadamu gitu. Dan nauzubillahnya adalah ketika engkau merasa hidupmu tidak ada ujian, di saat yang bersamaan engkau jauh dari Allah. Engkau nggak taat ke Allah gitu. Kamu dikasih harta, tapi hartamu malah membuatmu jauh dari Allah. Kamu dikasih pangkat jabatan, dikasih kelapangan, dikasih semua hal yang barangkali membahagiakan dalam aspek dunia, tapi tidak membuatmu ingat ke Allah. Jangan-jangan Allah sedang memalingkan cintanya kepadamu. Allah iming-imingi kamu dengan yang membahagiakanmu dalam urusan dunia, tapi kamu lupa sama Allah. Boleh jadi Allah sedang tidak mencintaimu. Makanya benar tadi kata Bamila, harus gelisah ya. Iya tuh. Jangan-jangan iman kita dipertanyakan sebenarnya. Iya. Karena nggak ada ujian yang datang dalam hidup kita. Jangan juga malah merasa tenang nih hidup gue tuh kayaknya adem ayem. Wah ini jangan ada yang salah. Berarti ada yang salah nih sama diri kita. Ada yang salah. Makanya nanti kalau orang beriman itu akan memahami everything, segala sesuatu itu adalah ujian gitu. Iya. Karena kan hidup ini semuanya ujian. Betul. Kaya, miskin, sehat, sakit, itu adalah ujian. Kaya itu akan jadi nikmat kalau kaya dipakai buat deket ke Allah. Tapi kaya akan jadi musibah yang sebenarnya kalau malah dengan kaya tuh jauh dari Allah. Itu yang azab itu di situ. Itu yang menjadi titik tekan kita.
Maka yang pertama, untuk yang sedang diuji, pahami bahwa Allah sedang mengakui kita sebagai orang Beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sedang diuji itu sedang dijanjikan surga untuk dirinya. Kenapa? Surga itu kan identik dengan orang yang sabar. Ya. Bagaimana kita bisa melihat kita sabar atau tidak kalau enggak diuji? Maka ujian itu dihadirkan untuk ngetes kesabaran kita. Makin besar sabarnya, makin besar pintu surga yang bisa kita masuki. Betul. Maka panggilan Allah kepada ahli surga apa? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat untuk kamu sekalian dengan kesabaran yang kamu sekalian hadirkan selama hidup di dunia. Maka ada yang bilang gini, "Aa, kok dunia capek banget ya?" Iya, memang dunia tempatnya capek. Istirahatnya nanti di surga. Nanti yang ketiga, ada kabar bahagianya. Apa? Orang yang sedang diuji Allah itu orang yang sedang dihapuskan dosanya. Jadi cara Allah menghapuskan dosa kita itu kadang-kadang dengan cara menguji kita. Karena biasanya kalau lagi pas diuji itu lagi dekat sama Allah. Jadi dihapusin tuh dosa-dosanya. Yang keempat, orang yang sedang diuji itu orang yang sedang diangkat derajat. Dah. Dan yang kelima ini yang paling penting. Orang yang sedang diuji itu sedang dicintai Allah. Cintanya Allah itu jauh lebih besar dan patut diperjuangkan ya, daripada sekedar tadi ya. Betul. Mendapat kesembuhan nanti terus kita lupa gitu ya. Betul. Oke. Maka hampir semua para nabi yang diuji dalam hidupnya itu adalah cara Allah mengingatkan mereka untuk kembali sama Allah. Itu sekelas nabi ya. Iya. Yang amal solehnya sempurna, Main kalau yang sekelas dosanya nabi. juga ya dibanding kita mah kita mah nggak ada apa-apa. jerarauh kemana-mana kan. Tapi mereka masih diuji. Kenapa? Karena beliau-beliau semua tuh percaya cara Allah mencintai kita adalah dengan cara menguji dalam urusan dunia agar kita kembali kepada Allah. Nah sekarang pertanyaannya, udah diuji sama dunia aja, sudahkah kita lebih dekat dengan Allah atau malah jauh dari Allah? Nah itu menjadi pertanyaan yang harus kita jawab ya. Iya. Dan ketika misalnya sudah tahu jawabannya, sebenarnya itu juga saya melihatnya itu sebagai petunjuk sebenarnya. Betul. Kalau kita sudah tahu jawabannya ya, harusnya itu sign untuk kita segera kembali sama Allah. Betul, setuju. Kalau misalnya tadi ya, ini Masya Allah sekali, dari musibah, satu musibah, ada 5 kabar bahagia yang Allah siapkan. Jadi bandingannya nih ya, 1 banding 5. Iya. Kayak jauh banget sebenarnya. Jauh Banget. Jadi sebenarnya ini malah harusnya tuh kita sikapi dengan dalam perspektif yang lain, kita tuh harus happy. Betul. Makanya sekarang begini cara mengevaluasinya. Kita teh kalau dikasih masalah, ingat masalahnya atau Allahnya? Iya. Kita malah lebih banyak ingat masalahnya. Seakan-akan jadi manusia yang paling banyak masalah. Seakan jadi manusia yang paling berat bebannya. Padahal entah berapa banyak yang Allah siapkan kebaikan dari keburukan yang kita terima. Bukankah itu yang Allah janjikan? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. 2 kali loh Allah sampaikan. Iya. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Gak cukup saya beri segitu. Allah bilang lagi, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.